nanti pimpinan di sini harus tahu konflik. Ini nanti sangat menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik. Live streaming, puncak pengkhianatan negara terhadap rakyat. Jadi ingat tangisan palsu PDIP dan Puan di masa SBY. Puan matikan mic fraksi Demokrat. Andi Arief ungkit tangisan Puan di masa SBY. Portal Islam. Sidang paripurna pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang diwarnai sejumlah kejadian. Salah satunya adalah ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR RI Irwan dari fraksi Partai Demokrat berbicara. Video itu jadi perbincangan dan viral media sosial. Kejadian ini bermula saat Irwan menyebut bahwa undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Belum selesai berbicara, Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon. Akhirnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. saya bersama Bapak Ibu Menteri yang pemerintah untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Politikus Partai Demokrat Andi Arief pun mengkritik cara Puan membungkam suara salah satu kader Partai Demokrat itu. Anggota fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja, kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Maharani, ujar Andi Arief di akun Twitternya Senin 5 Oktober 2020. Seperti diketahui pada era Presiden SBY, aksi walkout dilakukan fraksi PDIP terkait harga BBM saat sidang paripurna DPR 31 Maret 2012. Sejumlah anggota DPR dari Partai Moncong Putih yang walkout terlihat menitikkan air mata. Saat itu, Ketua DPR adalah Marzuki Ali dari Partai Demokrat, sedangkan Puan Maharani adalah Ketua fraksi PDIP. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen-parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya?
kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Apa kabar Pak Yasona? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran? Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jadi ingat lagu Iwan Fals. Pas lihat kelakuan Puan ini, boro-boro mau dengar malah mic dimatiin saat Irwan menyampaikan aspirasinya sebagai wakil rakyat. Tweet akun Twitter @panca66. RUU Cipta Kerja disahkan, Terelie. Makanya tiap pemilu jangan cuma jadi alat pendulang suara saja oleh Terelie. Sebelum kalian meneruskan membaca tulisan ini, saya ingatkan, tulisan ini bisa bikin kalian kesel. Apalagi jika kalian buruh, karyawan, dan lain-lain. Jadi berhenti bacanya. Aduh, masih mau baca. Terserah, tanggung sendiri resikonya. 1. Saya kagak peduli dengan RUU Cipta Kerja. Saya itu bukan karyawan, bukan buruh. Dari 1000 halaman draft RUU ini termasuk penjelasan pasal 2, tidak ada yang ngaruh secara serius ke saya. Malah saya happy bacanya. Karena kalau besok-besok saya jadi pengusaha, wah bagus ini RUU, sangat bagus. Maggie dan Sarah, dapat saya informasikan kembali bahwa memang terdapat beberapa tuntutan dari para buruh ini, diantaranya soal outsourcing, kemudian juga soal upah minimum, dan juga soal cuti dan juga soal tenaga kerja asing. Dan ini para buruh menyatakan keberatan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada malam kemarin. Dan ini masih terus melakukan aksinya, masih terus membahas seperti apa keinginannya sebelum nanti diterima oleh pihak Balai Kota tentunya, Sarah dan Maggie. Dan ini terlihat cukup banyak jika saya lihat dari spanduk yang dipasang. Ini merupakan dari SBSI, kemudian juga dari Gopsi juga ada, kemudian juga dari perusahaan PT Master Indo. Ini mereka berjalan bersama-sama, bahkan membawa payung, sangat kompak sekali, memakai seragam juga untuk sama-sama menyuarakan aspirasinya. Seperti apa untuk menyuarakan
keberatannya seperti apa terhadap undang-undang Cipta Kerja ini. Dan dapat dilihat ini sedang diatur oleh para koordinator untuk kemudian bisa diterima oleh pihak Balai Kota Bandung. Dan ini kebanyakan yang saya lihat sampai sejauh ini di barisan depan ini, di garda depan adalah perempuan-perempuan ya. Maksud buruh-buruh perempuan yang memang sudah jalan dari mana? Jalan dari mana? Indo ini. Ya, siap, ini ibu-ibu dari PT Masterindo Jaya Abadi di kawasan Pasir Koja seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka melakukan long march dari kawasan Pasir Koja ke Balai Kota Bandung, sempat ada kemacetan di daerah sana, dan sekarang kawasan Balai Kota Bandung sudah ditutup dari kendaraan sehingga kendaraan sudah tidak bisa melintas lagi ke kawasan Balai Kota Bandung. Dan ini para koordinator yang ada di depan saya ini sedang menyuarakan aspirasinya seperti apa, kemudian juga bersiap untuk diterima oleh pihak Balai Kota Bandung. Sarah dan Maggie. Kita adalah DPR RI karena kita dapat bocoran A1 bahwa hari ini DPR RI akan mempercepat paripurna untuk pengesahan Omnibus Law. Maka kemarin kita bersepakat dengan seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada di Banten. Hari ini kita datangi DPR RI untuk meminta pembatalan RUU Omnibus Law tersebut. Namun tadi kita berkoordinasi dengan seluruh pimpinan, ternyata di semua titik kumpul, KSPSI, FNPMI, KASPI, dan seluruh titik kumpul itu diblokir oleh pihak kepolisian supaya kita... Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab 11 Pasal 96 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi. 3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan AMDAL dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian sumber daya alam jangka panjang, serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati. 2. RUU Cipta Kerja ini juga tidak ada urusannya dengan korupsi, merugikan pembayar pajak, dan lain-lain. Siapa yang dirugikan jadinya? Soal lingkungan? Wah, itu sih cincai saja lah. Kita itu ngaku love sama lingkungan, nyatanya tidak begitu juga kok. Liberalisasi impor? Kalau harganya lebih murah, ngapain ditolak? Praktik monopoli? Kejauhan mikirnya. Lihat itu Pertamina, PLN, seumur umur monopoli, lu diam saja selama ini. 3. Jadi, setelah membaca 1000 halaman draft RUU tersebut, apa yang mendesaknya buat saya sebagai penulis? Isu apa yang membuat RUU ini layak sekali dikomentari? Tidak ada. Nah, saat tidak ada urusannya dengan saya, kenapa saya harus berisik? Paling soal momentum RUU ini yang maksa banget saat pandemi. Tapi jangankan itu, lah, pilkada saja tetap jalan terus. 4. Nah, jadi silahkan yang terkena dampaknya sajalah yang berisik. Hari gini ada jutaan buruh, karyawan, tenaga kerja di Indonesia ini. Kok bisa mereka mau dibegitukan? Kalian ini kan katanya jutaan. Kok membel dan kok memble? Lawanlah jika menurut kalian merugikan. Makanya tiap kali pilpres, pemilu, kok bisa cuma jadi alat suara saja? Jangan-jangan kalian ini cuma korban dari elit organisasi buruh loh. Kalian jukir balik demo, mereka dapat posisinya. Nanti jangan-jangan kalau wakil buruh mendadak dapat jabatan, mingkem deh. Bukan hanya di Bandung saja, di seluruh Indonesia kaum buruh hari ini serentak menolak, menuntut dibatalkan kembali Undang-Undang Omnibus Law. Hidup buruh Masterindo! Hidup buruh Masterindo!
Jadi, satu-satunya saran saya sih, jutaan buruh ini mulailah kalian mikir dengan sebenar-benarnya mikir. Kalian mau diapakan? Itu tergantung kalian sendiri. Nasib kalian itu ada di tangan kalian. Hari ini sudah zaman kebebasan, tidak ada ceritanya lagi mersinah kan? Maka bersuaralah lantang, lawan, cari cara untuk menyampaikan perlawanan kalian. Begitu saja komentar saya. Besok-besok kalau ada Omnibus Law bahas tentang pajak dan isinya mewajibkan semua pembayaran pajak penduduk Indonesia dibuka, saya baru semangat. Kalau soal RUU Cipta Kerja, sorry, RUU ini tidak spesial amat isinya. Nggak akan bikin ekonomi kita meroket juga, yang ada hutang nambah numpuk. Jadi mau ada, mau kagak, tidak ngaruh ke saya. Buat yang kesel bacanya, kan saya sudah bilang dari awal. RUU Ciptaker berpotensi menggeser ekonomi Pancasila akan menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Tentu hal tersebut jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Tweet akun Twitter @deyar. Semoga Allah laknat pejabat dan wakil rakyat yang berkhianat pada rakyat. Tweet akun Twitter @herucatur. Omnibus Law Ciptaker, puncak pengkhianatan negara ke rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober. DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula. Direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju COVID-19 terus meningkat. Jadi bukti sebagai penolakan kami adalah kesungguhan kami hari ini pemberitahuan karena Omnibus Law benar-benar akan merugikan kaum buruh yang ada di Republik Indonesia. Tanggal 6-7 Oktober untuk melakukan unjuk rasa nasional melalui mogok kerja nasional di perusahaannya masing-masing. Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, dan di layar kaca Anda saat ini Anda menyaksikan aksi demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh menanggapi agenda pengesahan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digelar di gedung DPR pada sore hari ini. Dan hingga sejauh ini sudah ada 5 fraksi yang menyatakan persetujuannya akan RUU ini dijadikan undang-undang, diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan juga PKB yang sudah menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. RUU ini memang menimbulkan kontroversi pemirsa, menjadi sorotan, dan ini menjadi penolakan terus disuarakan oleh sejumlah kelompok buruh. Jadi aparat negara, jadi presiden belum tentu. Mau anaknya tentara, mau anaknya polisi, mau anaknya presiden, kalau anak presiden mah udah tentu. Karena warganya banyak dia nantinya. Negara kita ini habis karena dikorupsi. Bukan karena buruh yang nuntutnya. Negara ini bisa maju. Masa Serikat Buruh yang semula akan menggelar aksi juga disekat di daerah masing-masing. Upaya menggelar demo juga dilarang dengan alasan masih dalam situasi pandemi virus corona. Buruh bakal menggelar mogok nasional selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu di media sosial muncul tagar "Mosi tidak percaya". Tagar tersebut menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Mereka sudah tak lagi mempercayai DPR dan pemerintah usai mengesahkan RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengakui tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah semakin menurun menyusul pengesahan RUU Cipta Kerja. Nur menyebut pengesahan RUU yang dilakukan DPR kemarin menjadi puncak pengkhianatan negara terhadap kehendak rakyat. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang, kata Nur kepada CNNindonesia.com Selasa 6 Oktober. Nur mengatakan penolakan pelbagai elemen masyarakat tak menghambat langkah DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Bahkan DPR dan pemerintah tak peduli dengan berbagai protes kalangan masyarakat. Menurut Nur, kondisi tersebut menjadi cermin kemunduran demokrasi Indonesia. Pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, ujarnya. Nur sendiri mencatat ada beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu lingkungan hidup. Beberapa di antaranya terkait penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Untuk menyelesaikan hambatan investasi akibat peraturan yang tumpang tindih. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mempermudah, memperlancar jalannya berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja. Namun, masyarakat di pihak lain justru menilai rancangan undang-undang ini syarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia. Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mengurai atas regulasi yang tumpang tindih saja, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berdampak langsung terhadap investasi seperti buruh, pelaku UMKM, kelompok-kelompok rentan lainnya, baik itu nelayan, petani maupun peternak. Sangat disayangkan, niat baik pemerintah melalui rancangan undang-undang ini tidak diimbangi dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang ideal. Pembahasan rancangan undang-undang yang terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pembahasan substansi pasal per pasal terasa kurang mendalam. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus prospektif atau dapat melihat dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. Karena itu, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang dan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Karena baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari produk perundang-undangannya. Rancangan undang-undang Cipta Kerja harus dapat memberikan roadmap atau arah Indonesia ke depan seperti apa. Pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami memahami bahwa RUU Ciptaker ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi dan juga percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. Tetapi kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Ciptaker ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan ini. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 5 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat sejak awal RUU Ciptaker ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal pandemi, prioritas utama negara harus diprioritaskan pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan mendalam, terutama terkait hal-hal yang fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan, apalagi dipinggirkan. Tetapi RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Keempat, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Tolong Pak, karena ini otomatis nih Pak. Jadi, oke, saya tambah 3 menit dulu Bapak, supaya Anda ini juga. Silakan Pak. Kita kasih lebih. Oke. Keempat, saya ulangi, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial, ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Kelima, selain catat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga catat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai
proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Pimpinan, anggota Dewan Terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh UU Cipta Kerja ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan tadi. Kami mengajak seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, Harapan Rakyat, Perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Oktober 2020. Pimpinan fraksi Partai Demokrat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Marwan Ciasan ditandatangani, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Marwan Ciasan dari fraksi Partai Demokrat. Ini perlu disahkan. Ya, kalau aturan kapan Pak? Nanti gimana gitu? Baik, siap-siap. Juru bicara fraksi PKS siap-siap ya. Ini Pak Marwan ini calon gubernur Pak 2023. Tolong Pak Utuh didukung nanti Pak Utuh. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Menteri yang bisa hadir secara fisik di forum ini yang juga saya hormati, seluruh rakyat Indonesia yang menyimak sidang ini yang kami hormati. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Amin AK nomor anggota A447. Kami informasikan kepada pimpinan dan seluruh yang hadir di tempat ini bahwa pandangan fraksi PKS ini semua ada 7 halaman. Karena kami menghargai waktu yang sudah disepakati, kami akan bacakan poin-poinnya. Setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja pada Panja Badan Legislasi, maka kami fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, secara khusus fraksi PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, FPKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima
sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi. Kedua, secara umum FPKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formal dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketiga, secara substansi fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Di antara ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Yang kedua, RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon. Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan. Yang kelima, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil kebijakan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang keenam, kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas pertanian, komoditas peternakan, komoditas perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan, serta kedaulatan pangan. Nah, itu otomatis, Pak. Tuh. Tambah ya. 1 menit boleh. Ya, 2 menit boleh, Pak. Substansi RUU Cipta Kerja berorientasi kepada fasilitasi pelaku usaha besar dan penanam modal asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedelapan, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Yang kesembilan, RUU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, likuiditas, KAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada OJK atau mengikuti aturan atau undang-undang otoritas yang selama ini diatur oleh OJK. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang kami muliakan, fraksi PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, dan berbagai pakar, dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen,
Dengan memperhatikan itu semua, maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi. Ya, Pak. Bonus 30 detik ya, silakan. Halo, setengah menit. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI kami ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Oktober 2020, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Jiwaini MA A449, Sekretaris Haja Lydia Hanifah Amelia SSI MSI A427, keduanya ditandatangani dan dicap secara resmi. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nur menyatakan belai tersebut semakin melenggangkan dominasi modal dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Ditambah lagi, kata Nur, RUU Cipta Kerja mengurangi bahkan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha. Walhi sendiri sudah secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya. Pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya, katanya. Corona jadi taming. Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Karus menilai percepatan jadwal pengesahan RUU Ciptaker kemarin terlihat mengada-ada. Lucius mengatakan wakil rakyat seharusnya menunda pembahasan dan pengesahan RUU tersebut di tengah pandemi COVID-19 ketimbang buru-buru menjadikannya undang-undang. Ini terlihat seperti memanfaatkan corona sebagai tameng untuk mengelabui publik saja, kata Lucius kepada cnnindonesia.com Selasa 6 Oktober. Lucius memandang aneh DPR menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memajukan jadwal paripurna pengesahan RUU Ciptaker. Padahal, kata dia, anggota Dewan sejak awal telah memanfaatkan pandemi untuk memuluskan pembahasan cepat RUU tersebut. Menurut Lucius, DPR saat ini sedang memanipulasi dan mengecoh kelompok masyarakat yang menolak RUU Ciptaker dengan mempercepat pengesahan. Pola DPR mengecoh kelompok masyarakat dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah sejak awal digunakan, ujarnya. Di sisi lain, kata Lucius, RUU Ciptaker merupakan misi tersendiri dari pemerintah dan DPR. Menurutnya pemerintah dan DPR sebenarnya sudah menyepakati isu RUU Ciptaker sejak DPR pada Februari lalu. Lucius mengatakan pembahasan yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam beberapa bulan ini hanya sekedar mencari legitimasi yang sudah sejak awal menjadi misi pemerintah dan koalisi. Jauh di balik itu sesungguhnya DPR dan pemerintah justru terlihat berhasil menjauhkan publik dari pembicaraan soal-soal substansi RUU Ciptaker ini, kata Lucius. Sementara, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wasisto Raharjo Jati, menilai kepercayaan publik terhadap DPR dan Jokowi usai disahkannya RUU Cipta Kerja tidak bisa dipukul rata. Menurutnya, hanya kalangan buruh, aktivis, pekerja informal, dan swasta yang tingkat kepercayaannya mulai luntur. Saya pikir itu karena mereka menempati posisi sebagai kontributor ekonomi terbesar yang mana 61-70% dikuasai, kata Wasisto. Meski begitu, kata Wasisto, penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini tak mencerminkan mayoritas masyarakat. Menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang menganggap kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo itu penting untuk diakselerasi ekonomi Indonesia.
Terlebih karena posisi Indonesia sebagai bagian anggota G20, kata Wasisto. Aksi serentak tolak RUU Cipta Kerja digelar 6-8 Oktober di lebih dari 30 kota. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak dan Aliansi Masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama 3 hari, yakni 6-8 Oktober 2020. Aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang ditengarai bakal disahkan dalam paripurna DPR 8 Oktober. Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada itikat baik pemerintah, ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual Ahad 4 Oktober 2020. Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang. Kemudian Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makassar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan kota-kota lainnya. Masa dipicu oleh penetapan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Sabtu petang 3 Oktober 2020, pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta Kerja dalam rapat pembahasan tingkat pertama bersama Badan Legislasi. Dalam rapat kerja yang mulai pukul 21.00 WIB di ruang rapat Balik DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini, kedua pihak sepakat membawa RUU ke rapat paripurna untuk pengesahan. Aksi demonstrasi buruh juga akan disertai dengan gerakan mogok massal. Demonstrasi bakal dipusatkan di gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah daerah. Puncaknya pada 8 Oktober 2020, Buruh Bersama Aliansi Masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam tuntutannya, buruh meminta DPR membatalkan secara keseluruhan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh juga meminta penghentian PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemi COVID-19, penghentian perampasan dan penggusuran tanah rakyat, penghentian kriminalisasi aktivis. Buruh selanjutnya meminta DPR mencabut Undang-Undang Minerba serta menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat dan rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarginalkan. Selanjutnya, buruh meminta DPR fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait pandemi COVID-19 serta penanganan terhadap krisis ekonomi. Parlemen juga Partai Demokrat menolak juga soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya Mas Agus ya? Ya, itu seperti apa? Itu kenapa sampai kemudian tidak mau ikut dalam pembahasannya juga? Yang jelas, sekali lagi, kita tidak ingin di saat kita sedang menghadapi krisis ini, kemudian ada agenda-agenda yang masuk dan kita menjadi tidak fokus untuk menghadapi krisis. Dan kemudian kita juga harus lebih membahas lebih dalam lagi bahwa ternyata substansi-substansinya itu masih belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat kita. Ada banyak kalangan, termasuk serikat pekerja kita, yang merasa ini tidak fair. Ya, ada yang diuntungkan, ada yang merasa dirugikan. Memang tidak bisa satu undang-undang kemudian sangat disederhanakan untuk memuaskan semuanya. Itulah kompleksitas sebuah negara yang demokratis. Tetapi harus kita hadapi dan harus kita lakukan bersama-sama. Mendengarkan, cari titik temunya. Jangan sampai ada yang sangat diuntungkan, ada yang sangat dirugikan. Tentu semangatnya adalah ke depan ini kita berupaya untuk terus meningkatkan kesejahteraan para pekerja kita. Itu semangatnya. Tapi kita juga tahu jangan sampai dunia usaha ini juga mengalami kesulitan karena tidak mampu untuk mengakomodasi segala keinginan para pekerja kita. Nah, jangan sampai alasan mereka kemudian kalau begitu kami nggak sanggup kolaps, lebih baik saya berinvestasi dan membuka industri di negara lain. Jadi hijrah pindah dari Indonesia. Ini juga tidak kita harapkan. Tetapi juga jangan sampai para pekerja kita juga sangat dirugikan. Yang penting dalam memperjuangkan kesejahteraan buruh kita juga harus bisa terus meningkatkan produktivitas mereka, kualitas kerja mereka. Itu fair baru.
sisi lain, korporasi, perusahaan-perusahaan, dunia usaha juga terus memikirkan bagaimana meningkatkan kesejahteraan para pekerjanya. Dengan demikian, output dari itu semua adalah produk-produk yang kompetitif. Apalagi kita ingin berhadapan dengan negara lain, jangan jauh-jauh lah. Di Asia Tenggara saja kita tahu semakin kompetitif pasar di sekitar kita. Ya, produk-produknya baik barang maupun jasa. Kita harus bisa berkompetisi dengan sahabat-sahabat kita. Kalau tidak, kita ketinggalan. Kendati kita punya pasar yang besar, Indonesia sendiri adalah pasar yang besar, tapi kita juga orientasinya adalah bagaimana memenangkan pasar dunia, pasar global. Oke. Nah, memang masih banyak substansi di rancangan Omnibus Law ini yang masih bisa kita kritisi. Itulah mengapa kita anggap bisa kita uji lagi dan kita... DPR gagal. Hashtag gagalkan Omnibus Law. DPR RI gagal. Hashtag jegal sampai gagal. DPR RI pembohong. Hashtag jegal sampai batal. DPR pembohong. Hashtag mosi tidak percaya. DPR pengkhianat. Hashtag DPR RI khianati rakyat. DPR RI pengkhianat. Hashtag tolak Omnibus Law. Tolak Omnibus Law. Hashtag tolak RUU Cipta Kerja. Batalkan Omnibus Law. Hashtag batalkan Omnibus Law. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Wiji Tukul @ akun Twitter Bundoy. Hubungan antara hak dan kewajiban suatu hubungan timbal balik, artinya seseorang yang telah mendapatkan haknya harus melaksanakan kewajibannya, ataupun sebaliknya, seseorang yang telah melaksanakan kewajibannya harus mendapatkan haknya. Tweet akun Twitter @ppyohan. Momen Ketua DPR matikan mikrofon anggota yang protes RUU Cipta Kerja. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam rapat paripurna pengesahan RUU Cipta Kerja tersebut diwarnai sejumlah kejadian menarik. Salah satunya ketika Ketua DPR RI, Puan Maharani, mematikan mikrofon saat salah seorang anggota DPR RI, Irwan, dari fraksi Partai Demokrat berbicara. Kejadian bermula saat Irwan menyampaikan pandangannya terhadap RUU Cipta Kerja ini. Undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan dan menghilangkan kewenangan-kewenangan kami di daerah, menghilangkan hak-hak rakyat kecil, kata Irwan. Saat Irwan berbicara, terlihat pimpinan sidang Aziz Syamsuddin berdiskusi dengan Ketua DPR Puan Maharani. Saat mereka berdiskusi, suara Irwan masih terdengar di ruang sidang. Namun setelah itu Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon, suara Irwan langsung tak terdengar. Kalau mau dihargai tolong, kata Irwan yang saat itu terputus karena mikrofonnya telah dimatikan. Setelah suara protes Irwan tak lagi terdengar di ruang sidang, pimpinan sidang Aziz Syamsuddin langsung mengambil alih dan meneruskan jalannya rapat pengesahan. Interupsi yang lainnya setelah itu seperti interupsi yang datang dari Didi Irawadi Syamsuddin yang juga menolak RUU Ciptaker tak dipedulikan. Begitu juga anggota lainnya yakni Beni Kaharman yang mencoba melakukan interupsinya. Bukannya diberi kesempatan, justru malah Beni diperingatkan akan dikeluarkan oleh pimpinan sidang. Pak Beni, nanti Anda bisa dikeluarkan dari ruang paripurna kalau Anda tidak mengikuti aturan ini, ujar Aziz. Karena kesal dengan proses jalannya sidang, Beni kemudian menyatakan fraksi Demokrat wall out. Kalau demikian, kami dari fraksi Partai Demokrat menyatakan wall out dan tidak bertanggung jawab atas ini, tutur Beni. Omnibus Law disahkan, Fahri Hamzah. Investor nggak datang, yang datang kucing garong. Omnibus Law RUU Cipta Kerja telah resmi disahkan di rapat paripurna DPR Senin 5 Oktober 2020. RUU ini diajukan oleh pemerintah dan mengklaim dengan RUU ini akan bisa mendatangkan investor ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan payung hukum ini atau Undang-Undang Ciptaker dapat menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat investasi melalui penyederhanaan sistem birokrasi dan perizinan, kemudian dan kemudahan bagi pelaku usaha sehingga ekosistem investasi yang kondusif serta penciptaan lapangan kerja untuk menjawab kebutuhan angkatan kerja yang terus bertambah. Namun,
RUU ini mendapat penolakan luas terutama dari kalangan buruh dan aktivis lingkungan, diantaranya terkait pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal soal pesangon, dan lain-lain. Mantan Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah, menilai disahkannya RUU Cipta Kerja ini tidak akan membuat investor datang. Aneh nggak yakin investor datang. Investor yang benar itu yang komit dengan HAM dan lingkungan, kata Fahri Hamzah di akun Twitternya Selasa 6 Oktober 2020. Kalau undang-undang mau bikin pelanggaran HAM dan rusak lingkungan mah yang datang bukan investor, tapi yang datang itu kucing garong. Ujar Waketum Partai Gelora itu. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan. Ya, ini mic-nya, sarungnya diganti, Pak. Jadi protokol COVID kita terapkan di sini, Pak. Cek. Baik, terima kasih pimpinan dan kawan-kawan anggota Dewan yang saya hormati, Menteri Koordinator Perekonomian, serta para Menteri, selaku Wakil Pemerintah, para hadirin yang kami hormati. Bapak dan Ibu, perlu kami tegaskan, Undang-Undang Cipta Kerja merupakan salah satu perancangan undang-undang prioritas tahun 2020 yang diajukan oleh Presiden. Rancangan undang-undang tersebut sejak awal diajukan untuk menciptakan lapangan kerja dan membuka investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Satu catatan yang patut kami sampaikan saat ini, bahwa kesepakatan dengan para buruh merupakan garis perjuangan Partai Gerindra. Terkait klaster ketenagakerjaan sudah kami suarakan dan kami perjuangkan, dan beberapa hal dikembalikan kepada undang-undang existing. Meskipun beberapa mengalami perubahan ataupun reformulasi dalam rangka memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pekerja. Diharapkan melalui dukungan jaminan kehilangan pekerjaan, total manfaat tidak hanya diterima oleh pekerja, namun juga dirasakan oleh keluarga pekerja. Dari beberapa pembahasan, yang kami garis bawahi adalah, kami berharap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja setelah disahkan harus menjadi solusi atas berbagai masalah kegiatan usaha di Indonesia, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum, dan tenaga kerja buruh terlindungi hak-haknya secara konstitusional. Pembangunan ekonomi tumbuh merata secara nasional sehingga kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Dalam pandangan akhir praksi, kami menyetujui dan meminta kepada pemerintah untuk melakukan formulasi, sinkronisasi, dan harmonisasi Undang-Undang Cipta Kerja dalam NSPK serta aturan turunannya. Demikian pandangan yang kami sampaikan. Terima kasih. Pimpinan fraksi Partai Gerindra, tertanda Haji Ahmad Mujani, Sekretaris Haji Desmond Mahesa, ditandatangani. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Endrawan, juru bicara dari fraksi Partai Gerindra. Ya, Eri Gunawan. Ergun. Ya. Siap, siap.
Baik, terima kasih. Selanjutnya kami undang juru bicara dari fraksi Partai Nasdem. Kami persilakan. Pak Tobas langsung nih turun tangan bukan. Biasanya kalau Pak Tobas sih nyerahin aja biasanya. Pendapat fraksi Partai Nasdem atas rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Taufik Basari, nomor anggota A359. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pimpinan DPR, pemerintah yang diwakili oleh para menterinya yang hadir pada kesempatan pada hari ini. Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja sejatinya dimaksudkan sebagai upaya untuk membenahi masalah yang dihadapi bangsa ini, yakni tumpang tindihnya peraturan dan berbelit-belitnya perizinan. Melalui RUU Cipta Kerja ini, diharapkan dapat dicapai debirokratisasi dan deregulasi, sehingga terdapat kemudahan berusaha dan penyederhanaan perizinan. Dengan terciptanya kemudahan berusaha tersebut, diharapkan iklim berusaha akan menjadi lebih baik, dan akhirnya tercipta lapangan kerja yang dapat dimanfaatkan rakyat Indonesia. Dalam proses pembahasan yang berjalan, terdapat keinginan dari DPR RI untuk memberikan perhatian terhadap beberapa hal, antara lain, memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap UMKM dan koperasi, menjaga dan meningkatkan industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan dalam pengelolaan ekonomi seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan berbagai kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini terpinggirkan akibat adanya aturan-aturan yang belum berpihak pada masyarakat kecil. Penataan berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan, dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional, yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian, tataan regulasi yang dapat menjamin kelestarian lingkungan hidup dan penataan kawasan hutan serta berjalannya reforma agraria. Beberapa hal yang menjadi permasalahan faktual juga telah berhasil dirumuskan dalam pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Permasalahan klasik dan menahun seperti ego sektoral antar lembaga berhasil dipertemukan dalam RUU Cipta Kerja ini. Di antaranya mengenai tumpang tindihnya pengaturan terhadap nelayan dan perikanan yang telah diatur dan ditata menjadi lebih baik. Kemudian adanya kebijakan satu peta atau one map policy merupakan hal positif yang telah disumbangkan RUU Cipta Kerja ini. Demikian pula halnya terhadap konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat diharapkan akan dapat diminimalisir dengan menghilangkan ancaman pidana bagi masyarakat yang tinggal turun-temurun dalam kawasan hutan dan beberapa ketentuan-ketentuan lainnya yang mempertimbangkan hak masyarakat adat. Pimpinan dan anggota DPR RI, pemerintah RI, dan rekan-rekan anggota DPR RI sekalian, fraksi Partai Nasdem menyadari banyaknya sorotan, kritikan, dan penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang disusun pemerintah ini. Oleh karena itu, fraksi Partai Nasdem telah meminta masukan dari berbagai pihak untuk kemudian menjadi bahan bagi fraksi untuk memuatnya dalam daftar inventarisasi masalah atau DIM, dan kami bawa dalam diskusi saat pembahasan RUU. Fraksi Partai Nasdem juga mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan keterbukaan pemerintah untuk mengkaji usulan-usulan fraksi Partai Nasdem dan kemudian mengakomodirnya dengan melakukan perubahan terhadap draft RUU Cipta Kerja. Beberapa di antaranya yang telah diperjuangkan fraksi Partai Nasdem antara lain, ditariknya subklaster tentang pers dan subklaster tentang pendidikan dari RUU Cipta Kerja, sehingga pengaturan tentang pers kembali ke undang-undang existing untuk menjaga independensi pers, dan pengaturan tentang pendidikan juga kembali ke undang-undang existing sehingga prinsip nirlaba dalam sektor pendidikan tetap menjadi prinsip yang utama. Fraksi Partai Nasdem juga telah meminta agar pemerintah melakukan reformulasi terhadap klaster sanksi, sehingga yang awalnya klaster sanksi memiliki permasalahan konseptual telah diperbaiki rumusan-rumusan
normanya. Beberapa hal lainnya yang patut dicatat adalah semangat bersama fraksi-fraksi dalam Panja UU Cipta Kerja untuk memberikan afirmasi terhadap kelompok-kelompok rentan seperti petani, nelayan, pengusaha kecil, masyarakat adat, dan masyarakat yang menghadapi konflik agraria agar mendapatkan jaminan perlindungan melalui RUU Cipta Kerja ini, sehingga RUU ini tidak hanya memberikan manfaat kepada investor dan pengusaha besar, melainkan juga memberikan perhatian kepada kelompok-kelompok marginal tersebut. Pimpinan dan anggota DPR RI, pemerintah RI, dan anggota DPR RI sekalian. Terkait dengan klaster ketenagakerjaan, fraksi Partai Nasdem melalui DIM dan pembahasan substansi RUU Cipta Kerja berusaha keras memperjuangkan kepentingan buruh. Beberapa di antaranya telah diakomodir, antara lain. Yang pertama, semua DIM yang terkait dengan putusan MK, sepanjang terkait dengan perintah langsung dalam amar putusan, dilakukan perubahan terhadap undang-undang dengan mengadopsi putusan MK. Pak Tobas, udah 5 menit Pak Tobas. Oke, minta berapa menit lagi, pimpinan? 1 menit aja Pak. Oke. Langsung wabillahi taufiq wal hidayah aja Pak. Meskipun fraksi Partai Nasdem tetap konsisten sikapnya dengan mengharap agar klaster ketenagakerjaan yang menginginkan agar perubahan Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan dibahas secara tersendiri dan tidak dimasukkan dalam RUU Cipta Kerja, namun fraksi Partai Nasdem menghargai keputusan pemerintah dan menghormati mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pembahasan di Badan Legislasi DPR RI, di mana usulan pemerintah tersebut telah disetujui sebagai keputusan bersama antara DPR RI dan pemerintah. Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan dan masukan terhadap usulan mengenai pesangon yang sempat disampaikan oleh pemerintah kemudian mengalami perubahan. Kami memberikan masukan-masukan sebagai berikut. 1. Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan dahulu disusun dengan kesepakatan tripartit, termasuk mengenai pesangon. Oleh karena itu, pasca diputuskannya usulan pemerintah untuk menjadi norma undang-undang ini, maka fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah membangun komunikasi dan dialog dengan kalangan buruh dengan mengedepankan musyawarah sebagaimana semangat dalam sila keempat Pancasila. Kedua, pemerintah dalam hal persoalan perburuhan harus mampu menjalankan tugas dan kewajibannya, yakni pertama, menjaga keseimbangan kepentingan para buruh dan pengusaha sehingga tercipta equilibrium. Kedua, menjaga nilai-nilai konstitusi, yakni menjamin kepastian hukum yang adil terpenuhi. Ketiga, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia sehingga perubahan kebijakan ini jangan sampai melanggar hak asasi manusia dan nilai-nilai kemanusiaan. Fraksi Partai Nasdem juga meminta pemerintah menjamin agar dengan adanya kebijakan ini tidak lantas mendorong adanya PHK-PHK yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Karena jika ini terjadi, justru akan bertentangan dengan tujuan dari disusunnya RUU Cipta Kerja ini. Baik, cukup. Satu lagi terakhir pimpinan, mohon waktunya. Fraksi Partai Nasdem menyadari masih banyaknya kepentingan yang belum diakomodir dalam RUU Cipta Kerja ini. Namun demikian, usaha dan upaya telah diberikan secara maksimal dan hasilnya dapat diuji melalui implementasi RUU Cipta Kerja ini telah diundangkan. Berbagai hal yang menjadi isu kontroversial dari draft awal RUU ini, beberapa di antaranya telah diakomodir melalui perubahan-perubahan norma dalam proses pembahasan. Kami menyatakan terhadap rancangan Undang-Undang Cipta Kerja ini, dalam pengambilan keputusan 31, fraksi Partai Nasdem dapat menyetujui untuk menjadi undang-undang tentang Cipta Kerja. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, termasuk juga dalam kesempatan ini kami memohon maaf apabila ada hal-hal yang telah dititipkan kepada Partai Nasdem sebagai aspirasi, namun masih dapat berhasil kami perjuangkan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kawan-kawan, kalau mau dihargai, tolong menghargai. Baik. Live streaming. Puncak pengkhianatan negara terhadap rakyat. Jadi ingat tangisan palsu PDIP dan Puan di masa SBY. Puan matikan mic fraksi Demokrat. Andi Arief ungkit tangisan Puan di masa SBY. Portal Islam. Sidang paripurna pengesahan Omnibus Law rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi undang-undang diwarnai sejumlah kejadian. Salah satunya adalah ketika Ketua DPR RI Puan Maharani mematikan mikrofon saat anggota DPR RI Irwan dari fraksi Partai Demokrat berbicara. Video itu jadi perbincangan dan viral media sosial. Kejadian ini bermula saat Irwan menyebut bahwa undang-undang ini berpotensi memperparah kerusakan lingkungan hingga menghilangkan hak-hak rakyat kecil. Belum selesai berbicara, Puan terlihat menekan tombol untuk mematikan mikrofon. Akhirnya fraksi Partai Demokrat melakukan aksi walk out. Untuk menyampaikan pandangan. Nanti setelah pemerintah baru. Kalau demikian maka kami fraksi Demokrat menyatakan walk out dan tidak bertanggung jawab. Politikus Partai Demokrat Andi Arief pun mengkritik cara Puan membungkam suara salah satu kader Partai Demokrat itu. Anggota fraksi Demokrat sedang bicara, tiba-tiba mic dimatikan. Dulu kau menangis saja kami berikan tampungannya dalam wajan-wajan penghormatan. Puan Maharani, ujar Andi Arief di akun Twitternya Senin 5 Oktober 2020. Seperti diketahui pada era Presiden SBY, aksi walk out dilakukan fraksi PDIP terkait harga BBM saat sidang paripurna DPR 31 Maret 2012. Sejumlah anggota DPR dari Partai Moncong Putih yang walk out terlihat menitikkan air mata. Saat itu, Ketua DPR adalah Marzuki Ali dari Partai Demokrat, sedangkan Puan Maharani adalah Ketua fraksi PDIP. Kepada Tuan dan Puan, para anggota DPR yang terhormat, apa kabar hari ini? Sepertinya tak sebaik biasanya. Sama, di sini pun begitu. Kita semua memang sedang diuji. Hidup memang tak selalu baik, kan? Seperti kami-kami ini, Tuan dan Puan juga mungkin lebih banyak bekerja di rumah. Kalau lihat siaran sidang atau rapat terbuka di gedung DPR sekarang sih kelihatannya banyak kursi yang kosong. Tapi biasanya juga kosong kan ya? Tuan dan Puan anggota DPR yang terhormat. Saya perhatikan parlemen negara lain fokus melawan corona. Tapi rasa-rasanya isu-isu yang keluar dari Senayan belakangan kok kebanyakan tidak terkait corona ya? Kami malah membaca DPR bersemangat membahas isu-isu lain. Contohnya,
rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang banyak ditolak karena dinilai mementingkan kepentingan investor di atas kebutuhan pekerja. Presiden Jokowi pekan lalu sempat menyatakan pemerintah dan DPR menunda pembahasan salah satu klaster di rancangan undang-undang itu, klaster ketenagakerjaan. Ini untuk memberi kesempatan mendalami substansi dan mendapat masukan dari banyak pihak. Berpegang pada alasan itu, maka sudah seharusnya klaster lain dalam RUU Cipta Kerja pun perlu ditinjau ulang. Karena yang lain juga bukan tanpa masalah, terutama dari perspektif lingkungan dan keadilan gender. Tidak cukup hanya menunda pembahasan satu klaster saja. Ada juga RUU lain yang masih nekat mau dibahas. Ada RUU KUHP yang tahun lalu diserbu unjuk rasa. Lalu RUU pemasyarakatan. Ada koruptor yang sudah ngebet pengen bebas kah? Apa kabar Pak Yasona? Terus terang saja, membahas undang-undang yang menyangkut hajat hidup orang banyak di masa seperti sekarang ini terlalu mengundang curiga. Gara-gara pandemi yang pada jatuh cinta saja berani menunda nikah loh. Ini kok DPR buru-buru banget kayak lagi kejar setoran? Tidak ada undang-undang yang tidak penting, semua penting. Justru karena undang-undang itu penting. Suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jadi ingat lagu Iwan Fals. Pas lihat kelakuan Puan ini, boro-boro mau dengar malah mic dimatiin saat Irwan menyampaikan aspirasinya sebagai wakil rakyat. Tweet akun Twitter @panca66. RUU Cipta Kerja disahkan. Terelie. Makanya tiap pemilu jangan cuma jadi alat pendulang suara saja. Oleh Terelie. Sebelum kalian meneruskan membaca tulisan ini, saya ingatkan, tulisan ini bisa bikin kalian kesel. Apalagi jika kalian buruh, karyawan, dan lain-lain. Jadi berhenti bacanya. Aduh, masih mau baca. Terserah, tanggung sendiri resikonya. 1. Saya kagak peduli dengan RUU Cipta Kerja. Saya itu bukan karyawan, bukan buruh. Dari 1000 halaman draft RUU ini termasuk penjelasan pasal 2, tidak ada yang ngaruh secara serius ke saya. Malah saya happy bacanya. Karena kalau besok-besok saya jadi pengusaha, wah bagus ini RUU, sangat bagus. Informasikan kembali bahwa memang terdapat beberapa tuntutan dari para buruh ini, diantaranya soal outsourcing, kemudian juga soal upah minimum, dan juga soal cuti dan juga soal tenaga kerja asing. Dan ini para buruh menyatakan keberatan terhadap undang-undang Cipta Kerja yang sudah disahkan pada malam kemarin. Dan ini masih terus melakukan aksinya, masih terus membahas seperti apa keinginannya sebelum nanti diterima oleh pihak Balai Kota tentunya, Sarah dan Maggie. Dan ini terlihat cukup banyak jika saya lihat dari spanduk yang dipasang. Ini merupakan dari SBSI, kemudian juga dari Gopsi juga ada, kemudian juga dari perusahaan PT Master Indo. Ini mereka berjalan bersama-sama, bahkan membawa payung, sangat kompak sekali, memakai seragam juga untuk sama-sama menyuarakan aspirasinya seperti apa, untuk menyuarakan keberatannya seperti apa terhadap undang-undang Cipta Kerja ini. Dan dapat dilihat ini
sedang diatur oleh para koordinator untuk kemudian bisa diterima oleh pihak Balai Kota Bandung. Dan ini kebanyakan yang saya lihat sampai sejauh ini di barisan depan ini, di garda depan adalah perempuan-perempuan ya. Maksud buru-buru perempuan yang memang sudah jalan dari mana? Jalan dari Indo ini. Ya, siap, ini ibu-ibu dari PT Masterindo Jaya Abadi di kawasan Pasir Koja, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Mereka melakukan long march dari kawasan Pasir Koja ke Balai Kota Bandung, sempat ada kemacetan di daerah sana, dan sekarang kawasan Balai Kota Bandung sudah ditutup dari kendaraan sehingga kendaraan sudah tidak bisa melintas lagi ke kawasan Balai Kota Bandung. Dan ini para koordinator yang ada di depan saya ini sedang menyuarakan aspirasinya seperti apa, kemudian juga bersiap untuk diterima oleh pihak Balai Kota Bandung. Sarah dan Maggie. Kita adalah DPR RI, karena kita dapat bocoran A1 bahwa hari ini DPR RI akan mempercepat paripurna untuk pengesahan Omnibus Law. Maka kemarin kita bersepakat dengan seluruh serikat pekerja serikat buruh yang ada di Banten. Hari ini kita datangi DPR RI untuk meminta pembatalan RUU Omnibus Law tersebut. Namun tadi kita berkoordinasi dengan seluruh pimpinan, ternyata di semua titik kumpul, KSPSI, FNPMI, KASPI, dan seluruh titik kumpul itu diblokir oleh pihak kepolisian supaya kita... Menolak dengan tegas pengesahan RUU Cipta Kerja karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Bab 2 Pasal 5 dan Bab 11 Pasal 96 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Menolak upaya sentralisasi kekuasaan melalui konsep Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang mencederai semangat reformasi. 3. Menolak penyederhanaan regulasi terkait perizinan AMDAL dan aturan pertambangan yang mengancam kelestarian sumber daya alam jangka panjang, serta mendesak untuk melaksanakan reforma agraria sejati. 2. RUU Cipta Kerja ini juga tidak ada urusannya dengan korupsi, merugikan pembayar pajak, dan lain-lain. Siapa yang dirugikan jadinya? Soal lingkungan? Wah, itu sih cincai saja lah. Kita itu ngaku love sama lingkungan, nyatanya tidak begitu juga kok. Liberalisasi impor? Kalau harganya lebih murah, ngapain ditolak? Praktik monopoli? Kejauhan mikirnya. Lihat itu Pertamina, PLN, seumur umur monopoli, lu diam saja selama ini. 3. Jadi, setelah membaca 1000 halaman draft RUU tersebut, apa yang mendesaknya buat saya sebagai penulis? Isu apa yang membuat RUU ini layak sekali dikomentari? Tidak ada. Nah, saat tidak ada urusannya dengan saya, kenapa saya harus berisik? Paling soal momentum RUU ini yang maksa banget saat pandemi. Tapi jangankan itu, lah, pilkada saja tetap jalan terus. 4. Nah, jadi silahkan yang terkena dampaknya sajalah yang berisik. Hari gini ada jutaan buruh, karyawan, tenaga kerja di Indonesia ini. Kok bisa mereka mau dibegitukan? Kalian ini kan katanya jutaan. Kok membel dan kok memble? Lawanlah jika menurut kalian merugikan. Makanya tiap kali pilpres, pemilu, kok bisa cuma jadi alat suara saja? Jangan-jangan kalian ini cuma korban dari elit organisasi buruh loh. Kalian jukir balik demo, mereka dapat posisinya. Nanti jangan-jangan kalau wakil buruh mendadak dapat jabatan, mingkem deh. Bukan hanya di Bandung saja, di seluruh Indonesia kaum buruh hari ini serentak menolak, menuntut dibatalkan kembali Undang-Undang Omnibus Law. Hidup buruh Masterindo! Hidup buruh Masterindo!
Jadi, satu-satunya saran saya sih, jutaan buruh ini mulailah kalian mikir dengan sebenar-benarnya mikir. Kalian mau diapakan? Itu tergantung kalian sendiri. Nasib kalian itu ada di tangan kalian. Hari ini sudah zaman kebebasan, tidak ada ceritanya lagi mersinah kan? Maka bersuaralah lantang, lawan, cari cara untuk menyampaikan perlawanan kalian. Begitu saja komentar saya. Besok-besok kalau ada Omnibus Law bahas tentang pajak dan isinya mewajibkan semua pembayaran pajak penduduk Indonesia dibuka, saya baru semangat. Kalau soal RUU Cipta Kerja, sorry, RUU ini tidak spesial amat isinya. Nggak akan bikin ekonomi kita meroket juga, yang ada hutang nambah numpuk. Jadi mau ada, mau kagak, tidak ngaruh ke saya. Buat yang kesel bacanya, kan saya sudah bilang dari awal. RUU Ciptaker berpotensi menggeser ekonomi Pancasila akan menjadi terlalu kapitalistik dan neoliberalistik. Tentu hal tersebut jauh dari prinsip-prinsip keadilan sosial. Tweet akun Twitter @Deyar. Semoga Allah laknat pejabat dan wakil rakyat yang berkhianat pada rakyat. Tweet akun Twitter @Herucatur. Omnibus Law Ciptaker, puncak pengkhianatan negara ke rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang atau RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI Senin 5 Oktober. DPR mempercepat jadwal pengesahan dari jadwal semula. Direncanakan 8 Oktober mendatang karena alasan laju COVID-19 terus meningkat. Jadi bukti sebagai penolakan kami adalah kesungguhan kami hari ini pemberitahuan karena Omnibus Law benar-benar akan merugikan kaum buruh yang ada di Republik Indonesia. Tanggal 6-7 Oktober untuk melakukan unjuk rasa nasional melalui mogok kerja nasional di perusahaannya masing-masing. Anda kembali di Kabar Petang pemirsa, dan di layar kaca Anda saat ini Anda menyaksikan aksi demonstrasi unjuk rasa yang dilakukan oleh sejumlah kelompok buruh menanggapi agenda pengesahan Omnibus Law, rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sedang digelar di gedung DPR pada sore hari ini. Dan hingga sejauh ini sudah ada 5 fraksi yang menyatakan persetujuannya akan RUU ini dijadikan undang-undang, diantaranya PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, dan juga PKB yang sudah menyatakan setuju untuk mengesahkan RUU Cipta Kerja ini menjadi undang-undang. RUU ini memang menimbulkan kontroversi pemirsa, menjadi sorotan, dan ini menjadi penolakan terus disuarakan oleh sejumlah kelompok buruh. Jadi aparat negara, jadi presiden belum tentu. Mau anaknya tentara, mau anaknya polisi, mau anaknya presiden, kalau anak presiden mah udah tentu. Karena warganya banyak dia nantinya. Negara kita ini habis karena dikorupsi. Bukan karena buruh yang nuntutnya. Negara ini bisa maju. Masa Serikat Buruh yang semula akan menggelar aksi juga disekat di daerah masing-masing. Upaya menggelar demo juga dilarang dengan alasan masih dalam situasi pandemi virus corona. Buruh bakal menggelar mogok nasional selama 3 hari berturut-turut. Sementara itu di media sosial muncul tagar Mosi tidak percaya. Tagar tersebut menjadi topik terpopuler di Twitter Indonesia. Mereka sudah tak lagi mempercayai DPR dan pemerintah usai mengesahkan RUU Cipta Kerja yang penuh kontroversi. Direktur Eksekutif Nasional Walhi, Nur Hidayati, mengakui tingkat kepercayaan rakyat terhadap DPR dan pemerintah semakin menurun menyusul pengesahan RUU Cipta Kerja. Nur menyebut pengesahan RUU yang dilakukan DPR kemarin menjadi puncak pengkhianatan negara terhadap kehendak rakyat. Pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan puncak pengkhianatan negara terhadap hak buruh, petani, masyarakat adat, perempuan, dan lingkungan hidup serta generasi mendatang, kata Nur kepada CNNindonesia.com Selasa 6 Oktober. Nur mengatakan penolakan pelbagai elemen masyarakat tak menghambat langkah DPR dan pemerintah untuk melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja.
Bahkan DPR dan pemerintah tak peduli dengan berbagai protes kalangan masyarakat. Menurut Nur, kondisi tersebut menjadi cermin kemunduran demokrasi Indonesia. Pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan persekongkolan jahat proses legislasi yang abai pada kepentingan hak asasi manusia dan lingkungan hidup, ujarnya. Nur sendiri mencatat ada beberapa hal krusial dalam ketentuan RUU Cipta Kerja terkait isu lingkungan hidup. Beberapa di antaranya terkait penghapusan izin lingkungan sebagai syarat penerbitan izin usaha, reduksi norma pertanggungjawaban mutlak dan pertanggungjawaban pidana korporasi, hingga perpanjangan masa waktu perizinan kehutanan dan perizinan berbasis lahan. Dilakukan untuk menyelesaikan hambatan investasi akibat peraturan yang tumpang tindih. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja digadang-gadang akan menjadi regulasi yang mempermudah, memperlancar jalannya berbagai kegiatan usaha guna meningkatkan investasi dan memperluas lapangan kerja. Namun, masyarakat di pihak lain justru menilai rancangan undang-undang ini syarat dengan berbagai agenda yang berpotensi merusak lingkungan dan melanggar hak-hak masyarakat Indonesia. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja sebaiknya tidak hanya bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mengurai atas regulasi yang tumpang tindih saja, tetapi juga harus memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang berdampak langsung terhadap investasi seperti buruh, pelaku UMKM, kelompok-kelompok rentan lainnya, baik itu nelayan, petani maupun peternak. Sangat disayangkan, niat baik pemerintah melalui rancangan undang-undang ini tidak diimbangi dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang ideal. Pembahasan rancangan undang-undang terlalu cepat dan terburu-buru, sehingga pembahasan substansi pasal per pasal terasa kurang mendalam. Rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus prospektif atau dapat melihat dan menyelesaikan masalah-masalah yang akan muncul di masa yang akan datang. Karena itu, rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja harus bersifat jangka panjang dan bermanfaat untuk kesejahteraan dan kehidupan rakyat. Karena baik buruknya sebuah negara dapat dilihat dari produk perundang-undangannya. Rancangan undang-undang Cipta Kerja harus dapat memberikan roadmap atau arah Indonesia ke depan seperti apa. Pimpinan, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kami memahami bahwa RUU Ciptaker ini kita tujukan untuk menjalankan sejumlah agenda perbaikan terkait reformasi birokrasi, peningkatan ekonomi dan juga percepatan penyerapan tenaga kerja nasional. Tetapi kami mencermati adanya sejumlah persoalan mendasar dari RUU Ciptaker ini. Untuk itu, izinkan kami menyampaikan beberapa catatan penting dalam pandangan ini. Fraksi Partai Demokrat menyampaikan 5 hal yang perlu mendapatkan perhatian. Pertama, fraksi Partai Demokrat berpendapat sejak awal RUU Ciptaker ini tidak memiliki nilai urgensi dan kegentingan yang memaksa di tengah krisis pandemi ini. Sebagaimana kita sampaikan di awal pandemi, prioritas utama negara harus diprioritaskan pada upaya penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. Kedua, RUU Ciptaker ini membahas secara luas beberapa perubahan undang-undang sekaligus, Omnibus Law. Karena besarnya implikasi dari perubahan tersebut, maka perlu dicermati satu persatu, hati-hati dan mendalam, terutama terkait hal-hal yang fundamental yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Ketiga, harapannya RUU ini di satu sisi bisa mendorong investasi dan menggerakkan perekonomian nasional. Namun di sisi lain, hak dan kepentingan kaum pekerja tidak boleh diabaikan, apalagi dipinggirkan. Tetapi RUU ini justru berpotensi meminggirkan hak-hak dan kepentingan kaum pekerja di negeri kita. Keempat, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Tolong Pak, karena ini otomatis nih Pak. Jadi, oke, saya tambah 3 menit dulu Bapak, supaya Anda ini. Silakan Pak. Kita kasih lebih. Oke. Keempat, saya ulangi, fraksi Partai Demokrat memandang RUU Ciptaker telah mencerminkan bergesernya semangat Pancasila, utamanya sila keadilan sosial, ke arah ekonomi yang terlalu kapitalistik dan terlalu neoliberalistik. Kelima, selain catat substansi, RUU Cipta Kerja ini juga cacat prosedur. Fraksi Partai Demokrat menilai
proses pembahasan hal-hal yang krusial dalam RUU Cipta Kerja ini kurang transparan dan akuntabel, tidak banyak melibatkan elemen masyarakat, pekerja, dan jaringan civil society. Pimpinan, anggota Dewan Terhormat, Bapak Ibu yang berbahagia, berdasarkan argumentasi di atas, maka fraksi Partai Demokrat kembali menyatakan menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja pada sore hari ini. Kami menilai banyak hal yang harus dibahas kembali secara mendalam dan komprehensif. Kita tidak perlu terburu-buru. Kami menyarankan agar dilakukan pembahasan yang lebih utuh, melibatkan berbagai stakeholder yang berkepentingan. Ini penting agar produk hukum yang dihasilkan oleh RUU Cipta Kerja ini tidak berat sebelah, berkeadilan sosial, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana sebenarnya. Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh fraksi-fraksi dan perwakilan pemerintah untuk bersama-sama mempertimbangkan kembali argumentasi dan catatan tadi. Kami mengajak seluruh fraksi menunda pengambilan keputusan pembicaraan tingkat 2 pada hari ini. Demikianlah pendapat akhir fraksi Partai Demokrat, harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 5 Oktober 2020. Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Sekretaris Marwan Ciasan ditandatangani, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani. Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih Pak Marwan Ciasan dari fraksi Partai Demokrat. Ini perlu disampaikan. Ya, kalau aturan silakan Pak. Nanti gimana? Baik, siap-siap. Juru bicara fraksi PKS siap-siap ya. Ini Pak Marwan ini calon gubernur Pak 2023. Tolong Pak Utut didukung aja Pak Utut. Selanjutnya kami undang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Menteri yang bisa hadir secara fisik di forum ini yang juga saya hormati, seluruh rakyat Indonesia yang menyimak sidang ini yang kami hormati. Pendapat fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja disampaikan oleh Amin AK nomor anggota A447. Kami informasikan kepada pimpinan dan seluruh yang hadir di tempat ini bahwa pandangan fraksi PKS ini semua ada 7 halaman. Karena kami menghargai waktu yang disepakati, kami akan bacakan poin-poinnya. Setelah kami mengikuti jalannya rapat pembahasan tingkat 1 rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja pada Panja Badan Legislasi, maka kami fraksi PKS memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, secara khusus fraksi PKS mengapresiasi sejumlah ketentuan dalam RUU Cipta Kerja terkait kemudahan berusaha yang apabila dijalankan secara konsisten dan konsekuen berpotensi memangkas dan menekan biaya berusaha di Indonesia. Selain itu, FPKS juga memberikan apresiasi kepada Panja RUU Cipta Kerja yang telah menerima
sebagian masukan kami untuk mencabut pembahasan sejumlah undang-undang yang dalam pandangan kami memuat substansi bertentangan dengan semangat konstitusi. Kedua, secara umum FPKS mengkritisi RUU Cipta Kerja baik secara formil dalam proses pembahasannya maupun aspek substantif yang kami nilai bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Ketiga, secara substansi, fraksi PKS menilai sejumlah ketentuan dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja masih memuat substansi yang bertentangan dengan politik hukum kebangsaan yang kita sepakati pasca amandemen konstitusi. Di antara ketentuan-ketentuan yang ditolak dalam RUU ini adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan dalam RUU Cipta Kerja memuat substansi liberalisasi sumber daya alam yang dapat mengancam kedaulatan negara melalui pemberian kemudahan kepada pihak swasta dan asing. Yang kedua, RUU Cipta Kerja memuat substansi pengaturan yang merugikan pekerja atau buruh Indonesia melalui perubahan beberapa ketentuan yang lebih menguntungkan pengusaha. Hal ini tercermin dari perubahan pasal-pasal yang berkaitan dengan hubungan kerja, upah, dan pesangon. Ketiga, RUU Cipta Kerja memuat pengaturan yang berpotensi menimbulkan kerusakan terhadap kelestarian lingkungan hidup. Yang keempat, RUU Cipta Kerja berpotensi membuka ruang untuk liberalisasi pendidikan. Yang kelima, pembentukan Lembaga Pengelola Investasi atau LPI berpotensi bertentangan dengan konstitusi dan supremasi hukum karena substansi pengawasannya menutup ruang pengawasan dan audit keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta memberikan imunitas bagi pengurus dan pejabat pengambil kebijakan. Ketentuan tersebut juga bertentangan dengan prinsip equality before the law sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Yang keenam, kebijakan dalam RUU Cipta Kerja terkait impor komoditas pertanian, komoditas peternakan, komoditas perkebunan termasuk pangan, pembukaan akses bagi kapal tangkap berbendera asing tidak sejalan dengan kepentingan nasional dalam rangka perlindungan dan pemajuan petani, nelayan, serta kedaulatan pangan. Nah, itu otomatis, Pak. Tuh. Tambah ya. 1 menit boleh. Ya, 2 menit boleh, Pak. Substansi RUU Cipta Kerja berorientasi kepada fasilitasi pelaku usaha besar dan penanam modal asing daripada pemberian dukungan dan konsep kebijakan yang komprehensif bagi pengembangan dan pemberdayaan UMKM dan koperasi. Yang kedelapan, RUU Cipta Kerja memberikan kewenangan yang sangat besar bagi pemerintah, namun tidak diimbangi dengan sistem pengawasan dan pengendalian terhadap aspek penegakan hukumnya. Yang kesembilan, RUU Cipta Kerja mengatur bahwa maksimum kepemilikan bank umum syariah oleh badan hukum asing ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal. Fraksi PKS berpendapat bahwa masalah kepemilikan bank terkait dengan masalah modal perbankan yang terkait dengan penentuan kesehatan modal perbankan seperti tingkat solvabilitas, likuiditas, KAR, dan cadangan kerugian sebaiknya diberikan kepada OJK atau mengikuti aturan atau undang-undang otoritas yang selama ini diatur oleh OJK. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang akan memuliakan, fraksi PKS telah banyak menerima masukan dan sikap penolakan dari seluruh lapisan masyarakat, baik dari organisasi masyarakat, MUI, NU, Muhammadiyah, Kongres Umat Islam, dan berbagai pakar, dan aspirasi dari serikat pekerja, konstituen,
Dengan memperhatikan itu semua, maka fraksi PKS menyatakan menolak rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Demikian pendapat akhir fraksi. Iya, Pak. Bonus 30 detik ya, silakan. Halo, setengah menit. Demikian pendapat fraksi PKS ini kami sampaikan sebagai ikhtiar kita dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk memberikan kerja terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia. Atas perhatian pimpinan dan anggota DPR RI kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta 5 Oktober 2020, pimpinan fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dr. Haji Jazuli Juwaini MA, A449, Sekretaris Haja Lady Hanifah Mulia SSI MPSI A427, keduanya ditandatangani dan dicap secara resmi. Demikian pandangan fraksi Partai Keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin dan fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Nur menyatakan belai tersebut semakin melenggangkan dominasi modal dan mempercepat laju kerusakan lingkungan hidup. Ditambah lagi, kata Nur, RUU Cipta Kerja mengurangi bahkan menghilangkan partisipasi publik dalam ruang peradilan dan perizinan kegiatan usaha. Walhi sendiri sudah secara tegas menjatuhkan mosi tidak percaya. Pengesahan RUU Cipta Kerja merupakan tindakan inkonstitusional dan tidak demokratis yang harus dilawan dengan sehebat-hebatnya, katanya. Corona jadi taming. Terpisah, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen atau Formapi, Lucius Karus menilai percepatan jadwal pengesahan RUU Ciptaker kemarin terlihat mengada-ada. Lucius mengatakan wakil rakyat seharusnya menunda pembahasan dan pengesahan RUU tersebut di tengah pandemi COVID-19 ketimbang buru-buru menjadikannya undang-undang. Ini terlihat seperti memanfaatkan corona sebagai tameng untuk mengelabui publik saja, kata Lucius kepada cnnindonesia.com Selasa 6 Oktober. Lucius memandang aneh DPR menjadikan pandemi COVID-19 sebagai alasan untuk memajukan jadwal paripurna pengesahan RUU Ciptaker. Padahal, kata dia, anggota Dewan sejak awal telah memanfaatkan pandemi untuk memuluskan pembahasan cepat RUU tersebut. Menurut Lucius, DPR saat ini sedang memanipulasi dan mengecoh kelompok masyarakat yang menolak RUU Ciptaker dengan mempercepat pengesahan. Pola DPR mengecoh kelompok masyarakat dalam proses pembahasan RUU Cipta Kerja ini sudah sejak awal digunakan, ujarnya. Di sisi lain, kata Lucius, RUU Ciptaker merupakan misi tersendiri dari pemerintah dan DPR. Menurutnya pemerintah dan DPR sebenarnya sudah menyepakati isu RUU Ciptaker sejak DPR pada Februari lalu. Lucius mengatakan pembahasan yang dilakukan DPR dan pemerintah dalam beberapa bulan ini hanya sekedar mencari legitimasi yang sudah sejak awal menjadi misi pemerintah dan koalisi. Jauh di balik itu sesungguhnya DPR dan pemerintah justru terlihat berhasil menjauhkan publik dari pembicaraan soal-soal substansi RUU Ciptaker ini, kata Lucius. Sementara, peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Wasisto Raharjo Jati, menilai kepercayaan publik terhadap DPR dan Jokowi usai disahkannya RUU Cipta Kerja tidak bisa dipukul rata. Menurutnya, hanya kalangan buruh, aktivis, pekerja informal, dan swasta yang tingkat kepercayaannya mulai luntur. Saya pikir itu karena mereka menempati posisi sebagai kontributor ekonomi terbesar yang mana 61-70% dikuasai, kata Wasisto. Meski begitu, kata Wasisto, penolakan terhadap RUU Cipta Kerja ini tak mencerminkan mayoritas masyarakat. Menurutnya, masih ada kelompok masyarakat yang menganggap kebijakan unggulan Presiden Joko Widodo itu penting untuk diakselerasi ekonomi Indonesia.
Terlebih karena posisi Indonesia sebagai bagian anggota G20, kata Wasisto. Aksi serentak tolak RUU Cipta Kerja digelar 6-8 Oktober di lebih dari 30 kota. Gerakan Buruh Bersama Rakyat atau Gebrak dan Aliansi Masyarakat akan menggelar aksi demonstrasi serentak di lebih dari 30 kota selama 3 hari, yakni 6-8 Oktober 2020. Aksi ini dilakukan untuk menolak pengesahan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja atau RUU Cipta Kerja yang ditengarai bakal disahkan dalam paripurna DPR 8 Oktober. Kita dipaksakan turun ke jalan karena harus melawan. Ini karena tidak ada itikat baik pemerintah, ujar Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI, Nining Elitos dalam konferensi pers yang dilakukan secara virtual Ahad 4 Oktober 2020. Aksi solidaritas bersama akan dilakukan di Jakarta, Tangerang, Banten, Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cimahi, Sumedang, Bandung Raya, Garut, Tasikmalaya, Indramayu, Cirebon, Semarang. Kemudian Yogyakarta, Solo, Blora, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Kaltim, Makassar, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Sumut, Sumatera Utara, Batam, NTT, dan kota-kota lainnya. Masa dipicu oleh penetapan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law pada Sabtu petang 3 Oktober 2020, pemerintah dan DPR menyepakati RUU Cipta Kerja dalam rapat pembahasan tingkat pertama bersama Badan Legislasi. Dalam rapat kerja yang mulai pukul 21.00 WIB di ruang rapat Balik DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta ini, kedua pihak sepakat membawa RUU ke rapat paripurna untuk pengesahan. Aksi demonstrasi buruh juga akan disertai dengan gerakan mogok massal. Demonstrasi bakal dipusatkan di gedung parlemen dan kantor-kantor pemerintah daerah. Puncaknya pada 8 Oktober 2020, buruh bersama Aliansi Masyarakat akan melakukan aksi besar-besaran di depan gedung DPR Senayan, Jakarta. Dalam tuntutannya, buruh meminta DPR membatalkan secara keseluruhan pembahasan RUU Cipta Kerja. Buruh juga meminta penghentian PHK dan perampasan hak-hak buruh di masa pandemi COVID-19, penghentian perampasan dan penggusuran tanah rakyat, penghentian kriminalisasi aktivis. Buruh selanjutnya meminta DPR mencabut Undang-Undang Minerba serta menuntut pengesahan RUU yang menjamin hak-hak dasar rakyat dan rasa aman bagi tiap warga negara, terutama kelompok rentan dan termarginalkan. Selanjutnya, buruh meminta DPR fokus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran terkait pandemi COVID-19 serta penanganan terhadap krisis ekonomi. Parlemen juga Partai Demokrat menolak juga soal RUU Omnibus Law Cipta Kerja ya Mas Agus ya? Ya, itu seperti apa? Itu kenapa sampai kemudian tidak mau ikut dalam pembahasannya juga? Yang jelas, sekali lagi, kita tidak ingin di saat kita sedang menghadapi krisis ini, kemudian ada